Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Romadun. Saya mahasiswa dari 4 PGSD A8 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry based learning dan model pembelajaran problem based learning. Menurut Al-Tabani 2014 nomor 80, pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian. Kelebihan model pembelajaran inquiry menurut Al-Tabani yang pertama, yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. 2. Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap psikologi belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dan dalam belajar. Kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Sintak model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, tahap pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, menarik kesimpulan. Ciri-ciri pembelajaran problem based learning menurut Ibrahim dan Nur tahun 2000, yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah, yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, yang ketiga penyelidikan autentik, yang keempat menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya, yang kelima kerjasama. Kelebihan model pembelajaran based learning menurut Aris Soimin tahun 2014, yang pertama yaitu nyata, yang kedua siswa memilih kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar, ketiga pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa, yang keempat terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok, yang kelima siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. 6. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Yang kedelapan, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi oleh kerja kelompok. Kekurangan pembelajaran based learning menurut Suyanti 2010, yang pertama yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 2.
Keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Di sini ada tabel persamaan perbedaan pembelajaran inquiry learning dan problem based learning, yaitu ada 10 indikator. Yang pertama, dominasi sumber belajar siswa. Yang kedua, jenis tugas. Yang ketiga, konten pembelajaran yang diangkat dalam pembelajaran. Yang keempat, tujuan utama pembelajaran. Yang kelima, proses penilaian. Nah, di dalam inquiry learning, yang pertama mandiri, yang kedua kelompok atau individu, konten pembelajaran yang diangkat dalam pembelajaran, masalah yang sudah ada, yang keempat berpikir kritis, yang kelima satu waktu. Nah, dalam problem based learning, pembelajarannya bersifat mandiri, kelompok atau individu, masalah baru, berpikir kreatif dan inovatif, dan kontinu. Nah, yang keenam, indikatornya yaitu jenis evaluasi penilaian. Dalam inquiry learning itu ada kualitatif dan kuantitatif. Dalam problem based learning sama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, biaya dan peralatan yang dibutuhkan. Dalam inquiry learning itu biasanya sedikit dan dalam problem based learning lebih banyak. Yang kedelapan, teknis dan sistematika pembelajaran. Dalam inquiry learning itu diarahkan oleh guru. Dalam problem based learning siswa bebas bereksperimen. Yang kesembilan, peran guru sebagai moderator dalam inquiry learning, sedangkan dalam problem based learning sebagai pembimbing. Yang ke-10, pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah. Yang di inquiry learning itu ada multidisipliner, di problem based learning multidisipliner. Terima kasih sudah melihat slide saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan slide saya masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.